Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para penonton Mas Mansur YouTube yang saya banggakan tentunya. Malam ini kita akan mendiskusikan sebuah buku yang cukup antik, yang agak lama buku ini, tapi mungkin cukup menarik bagi kita bersama, karena di bulan Oktober ada bulan di mana para santri juga sedang merayakan hari yang spesial. Tentunya para santri kita ada resolusi jihad, sehingga ada hari santri juga. Dan hari ini kita akan membahas khusus sebuah buku yang berjudul Politik Islam di Hindia Belanda. Buku ini adalah karya disertasi dari Dr. Akip Sumanto, Dr. Akip Suminto. Jadi buku ini membahas beberapa hal yang cukup menarik dalam kajian masa lalu terkait dengan kebijakan politik pemerintah Hindia Belanda. Jadi pada saat yang lalu diceritakan oleh Dr. Akip Suminto bahwasanya pemerintah Belanda itu setelah menghadapi perang berkepanjangan, khususnya ada perlawanan dari kaum muslimin, misalnya saja dalam perang Diponegoro yang disebut Java Orlok, yang mana dimotori oleh Pangeran Diponegoro yang dari segi keagamaan cukup kuat, juga ada Kiai Mojo, ada Ali Basah Sentot Prawiro Dirjo, dan para ulama-ulama yang ada pada saat itu di tanah Jawa. Dan juga tidak lupa setelah itu ada juga yang namanya Perang Padri. Perang Padri ini adalah perang yang dikomandani oleh seorang ulama dari Sumatera Barat, namanya Tuanku Imam Bonjol. Nah, perang-perang ini, dan kemudian ada Perang Aceh yang sangat luar biasa. Perang-perang ini cukup meresahkan, cukup membingungkan juga bagi pemerintah Hindia Belanda khususnya. Karena pada saat itu pemerintah Belanda tidak tahu dan tidak mengerti bagaimana itu agama Islam, bagaimana Islam secara politik dan sebagainya. Karena itu pada abad ke-19 pemerintah Hindia Belanda seolah-olah kebingungan bagaimana cara bergaul, bagaimana cara mendekati, dan bagaimana cara mengontrol yang namanya orang-orang muslimin atau orang-orang Islam yang ada di Hindia Belanda tentunya. Nah, dalam buku ini dijelaskan kemudian yang terjadi, pemerintah Belanda itu seolah-olah bersikap netral terhadap agama. Tetapi ternyata kenyataannya juga tidak netral-netral amat. Misalnya saja pemerintah Belanda sangat membedakan bantuan antara bantuan terhadap orang-orang muslimin dan bantuan terhadap orang-orang yang non-muslim. Misalnya dalam bantuan pembangunan masjid, bantuan untuk pendidikan Islam, dan juga di satu sisi pembangunan terhadap gereja maupun bantuan terhadap pendidikan agama Kristen. Nah, ini kemudian berusaha diperbaiki juga oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga mereka dapat mendekati orang-orang, tokoh-tokoh, ulama-ulama Islam dan muslimin tentunya. Nah, setelah kedatangan seorang tokoh Indologi, tokoh yang tahu tentang Islam, bernama Profesor Snughurgronya, kebijakan Islam di Hindia Belanda kemudian berubah. Profesor Snughurgronya ini adalah pada awalnya pernah bekerja di Jeddah. Beliau dianggap orang yang hafal Al-Quran. Kemudian pernah bekerja di Jawa juga, di Tasikmalaya, di Jawa Barat. Dan kemudian beliau ini ditugaskan khusus oleh Gubernur Jenderal Van Hees untuk memahami bagaimana orang Aceh yang sebenarnya. Dari penelitian Profesor Snughurgronya inilah kemudian Aceh bisa kemudian dijinakkan, bisa kemudian ditundukkan, bukan dengan peluru, bukan dengan balit, tetapi Aceh ditundukkan dengan yang namanya pendekatan kemanusiaan, pendekatan keagamaan. Jadi
Aceh kemudian bisa dijinakkan karena para ulamanya bisa didekati oleh seorang profesor dengan rekomendasinya membuat pemerintah Hindia Belanda bisa menjinakkan Kesultanan Aceh. Nah, yang terjadi kemudian Profesor Sunugurgonya ditugaskan menjadi seorang advisor, seorang kepala atau penasehat kantor for Islam Zaken. Kantor for Islam Zaken adalah kantor yang khusus sebenarnya mengurusi masalah-masalah pribumi. Bukan masalah Islam sebenarnya, tapi karena mengurusi masalah-masalah pribumi itu berkaitan dengan yang namanya agama Islam paling banyak, akhirnya kantor ini bisa dikatakan maksimal atau peranannya lebih besar mengurusi masalah-masalah agama Islam. Dan Profesor Sunugurgonya mulai bertugas pada tahun 1899, sejaman dengan politik etis mulai dikembangkan di Hindia Belanda. Profesor Sunugurgonya kemudian membedakan antara Islam politik dengan Islam yang bersifat agama. Menurut Profesor Sunugurgonya, berdasarkan pengalamannya di Aceh, Islam yang berdasarkan atas dogma agama, atas tuntunan agama boleh dikerjakan, boleh dilaksanakan dengan bebas, malah dibantu. Pembangunan masjid mulai juga didorong. Dan Islam yang didasarkan kepada politik keagamaan, tentu ini yang mesti dibasmi. Itu rekomendasi daripada Profesor Sunugurgonya. Jadi kemudian berlomba-lombalah pemerintah Hindia Belanda kemudian berusaha untuk terkadang memberi bantuan kepada orang-orang ulama-ulama muslim yang tidak berpolitik. Nah, yang terjadi kemudian Profesor Sunugurgonya memberi rekomendasi terkait ibadah haji, bahwa ibadah haji boleh untuk dilanjutkan, boleh untuk dikembangkan, dan tidak ada halangan daripada pemerintah Hindia Belanda. Meskipun orang-orang yang pulang dari haji tetap diberi pengawasan yang cukup ketat. Itu rekomendasi dari Profesor Sunugurgonya sebagai advisor atau penasehat kantor for Islam Zaken. Dan pada masa Profesor Sunugurgonya ini, yang namanya kantor for Islam Zaken ini memang benar-benar berpengaruh bagi kebijakan daripada Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentunya. Salah satunya adalah Gubernur Jenderal Van Hees, yang kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Jenderal AWF Edinburgh. Gubernur Jenderal AWF Edinburgh ini kemudian sejaman dengan berkembangnya syarikat Islam. Namun Gubernur Jenderal Edinburgh tidak menghentikan serta-merta gerakan daripada syarikat Islam pada tahun 1911 sampai 1915 yang luar biasa. Gubernur Jenderal Edinburgh bahkan memberi pendekatan khusus kepada yang namanya Haji Umar Said Cokro Aminoto, dan salah satu kepala kantor for Islam Zaken pada saat itu namanya Dr. AC. Dr. AC ini adalah seorang pengganti Profesor Sunugurgonya yang luar biasa. Profesor AC ini juga punya anak didik yang diangkat dari orang-orang pribumi. Salah satunya adalah Alimin yang merupakan anak kecil yang merupakan keturunan orang tidak punya yang diangkat oleh Dr. Asi nantinya untuk disekolahkan. Nah, pada saat itu Dr. Asi ini terus mendekati orang-orang pribumi. Salah satunya adalah Cokro Aminoto dan Haji Agus Salim. Nah, selepas nantinya Dr. Asi itu ada yang namanya Dr. Ringkes. Dr. Ringkes sekali tiga uang juga. Jadi beliau-beliau ini juga melakukan pendekatan sebagai jembatan antara pemerintah Hindia Belanda dengan yang namanya masyarakat pribumi saat itu. Dan Gubernur Jenderal pada saat itu adalah penggantinya Edinburgh, sejaman dengan Dr. Asi adalah Gubernur Jenderal Van Limburg-Stirum. Nah, ini masih sejalan. Nah, setelah Dr. Ringkes ini menjadi advisor kantor for Islam Zaken, kemudian ada yang namanya kembalinya Dr. Asi.
Kembalinya Dr. Hasyim ini membuat SI, Syarikat Islam, cukup berkembang. Namun saat itu pengaruh-pengaruh komunisme sudah mulai berkembang. Dan kemudian Dr. Hasyim tersingkir gara-gara ada kasus Cimarimi, di mana Syarikat Islam dianggap melakukan pemberontakan pada tahun 1919 dengan gerakan rahasianya. Jadi ketika Dr. Hasyim melakukan kekeliruan terkait dengan kasus Cimarimi tahun 1919, kemudian diganti oleh Dr. R.A. Kern. Dr. R.A. Kern ini mulai kebijakannya dari kantor for Islam Zakan tidak terlalu diperdulikan oleh gubernur-gubernur jenderal penggantinya. Ada gubernur jenderal Dick Fox, ada gubernur jenderal de Graaf, dan sebagainya. Nah, ini mulai yang namanya zaman keras, tetapi paling tidak kantor for Islam Zakan tetap menjadi jembatan antara pemerintah Hindia Belanda dengan masyarakat Islam pribumi. Jadi ada nantinya setelah Dr. R.A. Kern, ada nantinya Dr. Gobe, ada nantinya G.F. Piper. Nah, itu nama-nama advisor dari kantor for Islam Zakan. Pada intinya kebijakan Islam Hindia Belanda dari pemerintah Hindia Belanda yang kolonial itu membedakan antara Islam yang garis politik dengan Islam yang merupakan garis dogma agama. Kalau Islam yang namanya garis politik tentu akan disikat habis, dan Islam yang merupakan dogma agama tentu akan juga didorong, disemangati, dan disupport. Itu yang terjadi. Dan terkait dengan adat, sejak zaman Profesor Sugurgenya, pemerintah Hindia Belanda memberi rekomendasi dari kantor for Islam Zakan bahwa adat mesti dikembangkan, karena adat yang menjadi dasar bagi Indonesia saat itu dapat juga nantinya mengimbangi yang namanya kekuatan Islam yang sangat radikal. Nah, barangkali itu beberapa poin dari buku ini yang sangat menarik bagi kita bersama. Tentunya nantinya pembaca bisa melihat bahasanya rekomendasi dari Profesor Sugurgenya, bahasanya rekomendasi-rekomendasi itu masih mungkin bisa diterapkan untuk saat ini, atau mungkin ada modifikasi. Tentunya nantinya sidang pembaca yang akan menilai buku ini menarik untuk saat ini atau mungkin sudah bisa ditinggalkan. Tapi sejarah tentu mencatat hal-hal yang ada pada masa lalu tidak bisa langsung disingkirkan begitu saja. Indonesia tentu harus melihat dengan cerdas apa dan bagaimana kebijakan politik Islam kolonial Hindia Belanda. Terima kasih kepada para pembaca dan penonton Mas Mansur Channel yang saya banggakan. Hari ini kita sudah sedikit membedah buku politik Islam Hindia Belanda, dan mungkin kita akan bisa lanjutkan dalam diskusi-diskusi bedah buku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kita berjumpa lagi dalam edisi berikutnya.